udah bersinar banget nih mukanya, kayaknya lagi happy banget. Gue kira dia mau takdir kita, taunya dia mau ngomongin skripsi. Ini nih, tebel banget Cinta. Gue yakin gue baca kamus aja tidur sih. Lu baca begini? Iya, itu tuh Kenapa Kartini? iya jadi gini ya. Gue tuh udah baca semua surat-surat Kartini. Bener-bener pikiran aslinya. Dia tuh bener-bener perempuan yang berani banget ngeritik hal-hal yang gak adil buat perempuan. Baik itu di masyarakat, politik, budaya. Oke. Tapi Kartini yang kita lihat di media tuh beda banget. Iya cuma kayak perempuan penurut dan sopan gitu. Dengan kebaya, beludu dan kondeknya aja. Sementara kayak ide-idenya, kritik-kritik tajamnya itu tuh gak ditampilkan, bahkan dilupain. Kenapa? Ya kenapa? Iya kenapa? Iya kan? Justru itu yang mau gue selidikin di skripsi gue. Dan nanti malam gue bakal bahas sama dosen pembimbing. Bentar. Kok malam sih? Emang dosennya siapa? Adi Santoso. Wah, dosen favorit gue tuh. Jangan fall in love sama dia ya sih. Enggak dong Rin, ih dia mah. Kenapa malam sih? Lu mau gue temenin aja? Nggak usah bilang apa-apa. Dia tuh katanya kalau siang terlalu sibuk gitu. Perhatian banget sih ya. Kalau gue mau jam berapa juga, gue mau aja ketemu. Ya kecil banget orangnya. Enggak sih gue. Itu dosen kali ya, bukan selebriti. Semoga dia jatuh cinta ya. Gimana maksudnya? Apaan nih? Gimana? Sama ide skripsi lo. Oke, amin. Semoga. Boleh juga ngeles ya? Ya, masuk. Menarik ini Sinta. Oke, Pak. Saya suka sama ide dasarnya. Oke. Tapi ini thesis statementnya masih terlalu umum. Jadi harus dipertajam lagi ya. Oke, Pak. Maksud saya begini loh. Daripada menganalisa penggambaran Kartini di seluruh media, lebih baik kamu pilih salah satu aja. Misalnya di film secara khusus, di peringatan Hari Kartini, atau di buku-buku sekolah. Baik, Pak. Pak terus loh, berasa tua saya. Udah panggil Mas aja. Baik, Mas. Tapi saya boleh pikir dulu ya sebelum memilih media yang mana? Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya semua proposal skripsi harus disetujui bulan depan. Baik, Pak. Mas, ada yang perlu dibenahi lagi? Bagian penelitian kuantitatifnya masih agak amburadul. Saya memang agak kesulitan dengan statistik. Iya udah, nggak usah khawatir, nggak apa-apa Sinta. Pasti bisa. Saya bisa loh bantuin kamu kapan aja. 24 jam sehari. Saya bisa di WhatsApp kapan aja. Yang penting skripsi kamu nih spektakuler. Cukup baik saja udah cukup Pak buat saya. Oh, kamu tuh punya potensi luar biasa loh Sinta. Spesial. Ayo dong, harus lebih pede. Biasa aja. Biasa. Buat saya sih kamu nggak biasa Sinta. Udah pintar, cantik lagi. Bisa aja Mas. Suka olahraga. Suka ya, kadang-kadang ke gym. Kenapa? Kelihatan banget hasilnya. Bagus badan kamu. Padat. Kayak model. Kita bisa bahas skripsi saya saja Pak Ari. Boleh. Ya, saya cuma pengen mastiin aja kalau kamu tuh nanti lulus dengan nilai yang tinggi. Kita satu tim. Ya. Saya akan berusaha. Sinta, kamu lakuin apa aja yang kamu perlu lakukan. Kalau kamu baik sama saya akan lebih baik lagi sama kamu. Kalau kamu sangat baik sama saya, wah nilai kamu bisa 100.
Enggak. Saya perlu ke kamar mandi. Duduk dulu sih, nggak apa-apa. Sinta. Kamu sensi banget sih, saya nggak ngapa-ngapain. Saya perlu ke kamar mandi, Pak. Saya mau masuk. Enggak. Kamu jangan pernah berani ngomong sama siapa-siapa. Kalau kamu berani ngomong, habis kamu. Paham? Sinta, ayo buka pintunya. Kenapa sih? Enggak enak badan. Mau ke dokter? Yuk ke dokter deh. Enggak usah. Gue nggak apa-apa, Bi. Beneran. Lo udah gak masuk kuliah berapa hari. Telepon gak diangkat, WA gak dibales. Ya kita kan khawatir jadinya, Sin. Sorry, Bi. Gak usah minta maaf. Apa yang bisa gue bantu? Temenin gue aja, Bi. Oke. Ini lagi sih, cuman lebih sehat daripada mie instan ya. Gak apa. Ayo lagi lah. Ih. Kenapa? Gue mau. Nggak jadi. Kenapa, Sin? Ari. Pak Ari. Kenapa, Sin? Dia nyerang gue, Bi. Dia pegang rambut gue, dia pegang tangan gue, pundak gue, dia nyuap gue. Dia nyancem gue nggak bisa gerak, Bi. Gue nggak tahu harus ngapain, Bi. Tenang dulu ya, gak apa-apa. Pelan-pelan. Ya. Sin, ini bukan
bukan salah lu. Bukan salah lu. Dia yang nyerang lu ya, dia yang salah. Lu mau gue bantuin gak buat ngelaporin dia ke kampus? Pikir dulu ya, Bi. Kalau kalau lo udah siap buat bertindak, apapun itu keputusannya, gue bakal bantu. Saya mohon dibantu, Pak. Bisa diselesaikan hari ini. Mungkin lebih baik lagi. Masuk. Oh, Abi, Sinta. Silakan masuk. Pak Rektor, apa Pak Ari harus ada di sini? Saya rasa perlu. Kalian tidak perlu khawatir. Di sini ada wakil rektor yang menjadi saksi. Duduk, duduk. Baik, saya mulai ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan penyelesaian untuk masalah ini secara damai dan cepat. Dan adil, Pak. Tentu, kita mau hasil yang seadil-adilnya. Abi menelpon saya minggu lalu untuk memberitahukan mengenai tuduhan Sinta terhadap Pak Ari. Sinta, ini tuduhan yang berat. Dan Pak Ari juga sudah memberi pernyataan pada saya. Dia mengakui bahwa memang ada peristiwa yang tidak pantas pada malam pembahasan proposal skripsi, seminggu yang lalu. Tapi versi yang disampaikan Pak Ari sangat berbeda dengan versi yang disampaikan Sinta. Pak Ari sudah bersumpah pada saya bahwa Sinta, Anda lah yang berusaha merayu dan mencium Pak Ari dalam upaya meraih nilai tinggi. Itu nggak benar, Pak. Dan waktu Pak Ari menolak rayuan Anda mengancam akan menuduh dia menyerang Anda. Ini persis seperti tuduhan yang disampaikan oleh Abi kepada Itu saya. nggak bener, Pak. Dia yang menyerang saya. Kamu jangan bohong, Sinta. Pak Ari yang jangan bohong. Saya cuma mau membantu skripsi Anda. Kenapa Anda jadi menuduh saya begini? Dia yang bohong, Pak. Abi, kalau kamu emosi begini, rapat kita hentikan sekarang juga. Pak Ari adalah dosen yang paling disukai di kampus ini. Dia paling rajin mengikuti segala kegiatan sosial di kampus. Dia mengajarnya dengan baik. Dan dia membantu mengharumkan nama baik kampus kita. Bagaimana mungkin kita memecat dia? Dia menyerang saya, Pak. Tapi tidak ada bukti terhadap tuduhan Anda. Anda ngomong A, Pak Ari ngomong Z. Tidak ada saksi, tidak ada bukti fisik. Maaf ya. Karena pekerjaan Pak Ari selama ini sudah sangat baik. Saya harus percaya pada dia. Pak Rektor, Sinta ini orang paling jujur yang pernah saya kenal. Paling nggak mau bikin masalah. Ya malah jadi absurd banget dong, Pak, kalau tiba-tiba dibikin perkara seperti ini. Buat Abi, apa? diam. Kalau kamu bicara lagi, kamu keluar saja dari ruangan ini. Saya tidak mau lagi debat kusir. Kita bisa selesaikan masalah ini sekarang juga. Sinta, tolong tanda tangani ini sekarang. Apa ini, Pak? Surat ini menarik tuduhan Anda terhadap Pak Ari dan juga menarik permintaan Anda agar Pak Ari dipecat. Sebagai imbalan, Pak Ari dan pihak kampus sudah sepakat tidak akan menuntut Anda ke pengadilan karena sudah mencemarkan nama baik Pak Ari dan mencemarkan nama baik kampus. Jadi masalah ini kita bisa selesaikan di sini sekarang juga. Saya tidak bisa bertentangan. Harus, Sinta, demi nama baik kampus. Kalau tuduhan Anda seperti ini kita biarkan begitu saja, bagaimana reputasi kampus ini? Saya akan memaafkan Anda jika Anda tanda tangan ini. Nah, baik kan? Sudah ada niat baik dari Pak Ari. Sinta, tentunya kamu nggak mau kan seluruh kampus tahu apa yang sudah kamu lakukan ke saya. Ini percuma, Sinta. Yuk. Sinta, semoga Tuhan memaafkan kamu.
Rin, semua ini nggak bener, Rin. Gue nggak. Lu gak kasihan sama Pak Ari? Dia baik banget loh. Lu? Sin, buka pintunya dong. Cinta. Sin. Terserah mereka mau bilang apa, Sin. Gue tahu lo yang benar. Ini bukan salah lo, ya. Sin. Kita cari jalan keluar bareng-bareng. Ya. Masih ada harapan. Gue dengar pengumuman baru-baru ini dibentuk Satgas buat nanganin kasus kekerasan seksual di kampus. Kayak kasus begini. Satgas dari kampus. Pasti belain kampus lah. Cuma. Tapi kayaknya ini beda dari yang kemarin-kemarin, Sin. Mayoritas anggotanya perempuan, ada mahasiswanya juga di Satgas, dan ketuanya Bu Anissa. Yang fakultas psikologi. Dia dosen paling baik sih menurut gue. Kalau lo mau, gue bisa dampingin lo ke sana. Ya tapi terserah lo sih, Sin. Kalau lo nggak mau, itu juga hak lo. Gimana? Ya baik, kita mulai. Terima kasih sudah datang ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Saya Ibu Anissa sebagai Ketua Satgas, dan Saya Ida. Halo, saya Andi. Mbak Ida ini mahasiswi, dan Mas Andi merupakan tenaga kependidikan dan juga pustakawan kita. Kami bertiga terpilih
untuk menjadi anggota Satgas karena memiliki pengalaman untuk membantu penyintas kekerasan seksual. Dan selain kami bertiga, masih ada 2 mahasiswi lagi yang juga merupakan anggota Satgas. Satgas ini sendiri baru dibentuk, Sinta. Dan Sinta, kamu adalah orang pertama yang akan kami bantu. Ini prosesnya seperti apa ya, Bu? Baik, saya jelaskan dulu ya. Di tahap pertama, Sinta perlu memberikan persetujuan untuk menjelaskan kronologi kejadian yang Sinta alami. Kemudian menyampaikan datamu serta siapa yang akan kamu laporkan. Semua informasi yang Sinta sampaikan akan kami jaga kerahasiaannya. Baik, Bu. Saya setuju. Pelakunya Pak Ari Santoso, dosen pembimbing saya. Baik, mencatat Sinta. Kemudian di tahap selanjutnya, Sinta bebas menceritakan kronologi kejadian secara detail, dari awal sampai akhir, senyamannya Sinta saja. Saya harus berapa kali menceritakan hal ini ya, Bu? Cukup sekali saja. Kami paham, pasti sangat berat kalau harus menceritakan ini berulang kali. Terima kasih, Bu. Setelah itu, kami akan pelajari semua bukti yang Mbak Sinta punya dan juga dari saksi. Giliran saya ya? Sorry. Jadi setelah itu kami sendiri akan menanyakan kira-kira apa kebutuhan Sinta saat ini supaya bisa lebih efektif buat kita dalam mendampingi, melindungi dan juga membantu proses pemulihan Sinta sendiri. Ya. Betul. Kebutuhan seperti apa ya, Mas? Kebutuhannya tuh misalkan apakah Sinta sedang berada dalam tekanan dan butuh perlindungan, atau juga misalnya Sinta butuh konseling. Baik. Nanti di tahap akhir, kami akan memberikan informasi yang bisa membantu Sinta. Misalnya, kira-kira apa saja yang akan Sinta hadapi karena sudah melaporkan kasus ini. Kemudian, bagaimana kami akan bekerja sama untuk meminimalkan resiko itu bersama. Kira-kira apakah sudah jelas, Sinta? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, setelah kami selesaikan tahap penyelidikannya, kami akan kirim laporan ke rektor ya. Berisikan rekomendasi termasuk tindakan atau sanksi terhadap pelaku. Ya, baik. Terima kasih, Ida. Apakah Sinta sudah siap untuk menceritakan kronologi kejadian dengan Pak Ari sekarang? Baik, kita mulai. Makan yuk. Hari. Halo. Kayak gue duluan deh. Dah. Terima kasih tim Satgas sudah hadir untuk mewakili saudari Sinta Jacinta dalam kasusnya dengan Pak Ari. Terima kasih Pak Rektor, kami sangat menghargai waktu Bapak dan kami harap akan ada hasil yang positif hari ini. Amin, Bu. Saya sudah membaca kesimpulan dan rekomendasi dari tim. Sekali lagi, rekomendasi untuk saya pertimbangkan. Betul Pak, dan ditindaklanjuti. Keputusan saya begini, meskipun testimoni dari saudari Sinta cukup kuat, saya merasa tidak ada bukti memadai bahwa benar saudara Ari menyerang saudari Sinta. Karena itu dengan berat hati rekomendasi tim Satgas agar Pak Ari dipecat, saya tolak. Pak, ini nggak bener, Pak. Tidak, biasa bicara. Pak Rektor, di dalam laporan terdapat kesaksian yang sangat kuat dari Sinta dan Abi pendampingnya. Itu perkataan mereka, tidak ada bukti fisik. Testimoni kesaksian mereka sudah sangat kuat, Pak. Mereka
mereka kami wawancara secara terpisah dan seluruh detail dari kesaksian mereka sama persis. Ya mereka bisa janjian kan? Tapi Sinta juga menunjukkan gejala trauma yang sangat banyak, Bapak. Semuanya sudah tertulis di dalam laporan. Begini loh, saudara Ari ini adalah dosen yang terbaik. Menurut saya tidak mungkin dia berbuat seperti itu kepada seorang mahasiswi. Keputusan saya sudah jelas. Pak Ari tidak akan dipecat. Tunggu, Pak. Nama baik universitas tidak akan tercemar oleh tuduhan yang tidak terverifikasi. Buktinya sudah sangat kuat, Sinta Pak. harus minta maaf kepada Pak Ari. Ini sudah final. Loh Pak, Sinta nggak seharusnya minta maaf Pak. Pak Ari yang harus minta maaf sama Sinta. Pak Rektor, Pak, apakah Bapak sudah membaca testimoni anonim di appendix 1? Gimana itu? Halaman akhir di appendix 1, Pak. Halaman 17. Oh, sudah ketemu. Rupanya terlewat tadi. Kesaksian ini kami terima langsung setelah kami membuat pengumuman untuk mengajak para saksi bicara kepada Satgas. Sebentar. Ini siapa yang fitnah saya? Bukan fitnah, Pak Ari. Dan identitas saksi akan kami rahasiakan sesuai dengan peraturan Satgas. Nggak adil. Kami harus melindungi semua saksi kami, Pak Ari. Tapi kami menjamin kalau seluruh kesaksiannya sudah kami verifikasi secara sangat teliti. Oke, lanjut. Sehari setelah kami membuat pengumuman untuk permintaan saksi, seseorang menghubungi kami. Silakan. Apa benar ini kantor Satgas Anti Kekerasan Seksual? Iya betul, ada yang bisa kami bantu? Saya punya informasi tentang Ari Santoso. Tapi saya tidak mau kalau dia tahu saya yang cerita. Baik, silakan. Kami menerima kesaksiannya persis seperti di appendix 1, Pak. Baik, saya baca dulu ya. Saya dan Ari ketemuan di kafe 2 hari setelah tanggal kejadian yang disebutkan di papan pengumuman Satgas. Waktu itu Ari lagi bete sama sesuatu. Bete banget loh hari ini, Rik. Ya, masalah cewek biasa lah. Harus gue ngomonginnya. Saya penasaran. Saya pikir dia punya pacar baru. Lalu saya terus tanya ke dia. Ah, nggak asik loh. Ya udah deh, gue cabut dah. Bro. Sini. Nah gitu dong. Ini tapi lu nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya. Dia bilang dia marah. Karena sewaktu dia berusaha untuk mencium Sinta di kantornya, Sintanya panik. Jadi ya gue mau cium dia, dianya nggak mau. Ya gue coba lagi. Biasanya cewek kalau bilang enggak, sebenarnya mau. Ya kan? Ya enggak dong, Ri. Alah, mahasiswa banyak yang mau sama gue. Cuma gue tawarin dapet nilai tinggi. Gue dapet lebih dari ciuman. Terus gimana akhirnya? Dia lari ke kamar mandi. Kayak gue kriminal aja. Ari, kok bisa? Masuk. Permisi, Pak. Ibu Anissa. Abi, Sinta, silakan masuk. Permisi, Pak. Bapak panggil saya? Ya, silakan duduk. Saya ingin memberi info terbaru mengenai kasus Anda. Kami sudah memberhentikan Pak Ari. Dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun di kampus ini. Terima kasih informasinya, Pak. Saya banyak berpikir mengenai kasus kamu. Saya mengerti perlu keberanian yang luar biasa untuk bisa melaporkan kejadian seperti ini. Dan saya menyesal saya tidak menghargai dan mendukung kamu sejak awal. Terima kasih, Pak. Seharusnya cara terbaik untuk menjaga nama baik kampus adalah dengan mempercayai dan membantu korban. Tapi saya paham sekarang. Saya minta maaf, Sinta, Abi. Bahkan rektor pun masih perlu belajar.
Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih juga sudah menghadirkan Satgas di kampus ini. Kalau begitu kami pamit dulu. Ada Oh. kelas selanjutnya. Oh iya, baik, silakan. Maaf juga ya Pak untuk yang kemarin. Oh iya, baik. Sinta, Ya Pak. saya sudah baca ide kamu untuk skripsi mengenai Kartini. Menurut saya itu bagus. Iya Pak. Pikiran Kartini memang sangat menarik bagi saya. Saya sudah melakukan riset dan mengumpulkan data-data tapi belum sempat menulis. Kamu benar mengenai Kartini. Penggambaran Kartini di media memang terlalu pasrah. Padahal Kartini yang sesungguhnya tidak pasrah dan tidak mudah menyerah. Dia berani mengkritik apa saja yang menurut dia tidak adil bagi perempuan. Dan terus berjuang demi keadilan. Seperti kamu. Thank you.